Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sebelumnya, bukankah Tuan Anjing sudah memperingatkan kalian bahwa pembunuh 1000 pisau pasti akan datang untuk menghancurkan kalian? Dasar sialan, sekarang bersiaplah untuk menanggung murkanya. Bunuh 1000 pisau, jangan beri ampun pada mereka dan bunuh mereka dengan 1000 tebasan pisau. Tepat ketika Goyan melihat Xuyen muncul, mata besar Goyan berbinar. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba pingsan lagi, yang membuat bola mata besar yang awalnya bersinar dengan cahaya biru, sekarang menjadi redup lagi. Karena vitalitas Goyan diekstraksi oleh rantai besi biru. Pada saat yang sama, melihat Goyan yang tiba-tiba berhenti berbicara, mata Xuyen tiba-tiba beralih ke para sosok yang duduk di sekitar Goyan. Namun, seperti yang diharapkan Xuyen, bahwa mereka adalah orang-orang paling kuat di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jika dilihat dari apa yang mereka lakukan, menurut dari sudut pandang dunia kuno Dewa Iblis Abadi, sebenarnya mereka juga tidak salah, karena tidak peduli apa yang mereka rencanakan, mereka hanya ingin menyelamatkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi yang dalam kekacauan. Akibat penghalang dunia rusak. Yang mulia, harap tenang dulu. Pada saat ini, sosok-sosok ini tidak berani untuk marah, tapi mereka juga menunjukkan senyuman pahit. Kemudian seorang lelaki tua segera berkata sambil menangkupkan tinjunya ke arah Xuyen di udara dengan sangat hormat. Bagaimanapun, karena dia mampu menculik Goyan dari Xuyen, secara alami mereka juga mengetahui identitas Xuyen. Cepat, lepaskan tahanan roh. Tidak peduli apakah kehendak Dewa Iblis Abadi melindungi kalian atau dunia ini. Jelas, Xuyen juga sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Saat dia meraung dan marah, kemudian Xuyen memandangi orang-orang yang duduk bersila yang melilingi Goyan. Saya tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan dunia kuno Dewa Iblis Abadi, tapi karena kalian berani berkomplot melawan saya, maka kalian juga harus membayar harganya. Tepat ketika kata-kata Xuyen jatuh, tiba-tiba guntur merah dalam kehampaan terus mengembun dan bersinar melalui celah-celah daun pohon dunia yang digenggam oleh Xuyen. Seolah-olah keinginan untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia ini terus meledak. Kemudian guntur merah tiba-tiba mengembun di atas kepala orang-orang ini, kemudian menyelimuti mereka dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Yang mulia, mohon tenang dulu, kami juga tidak berdaya dalam menghadapi situasi ini, dan saya juga mengakui kesalahan saya. Yang mulia, bisakah Anda mengampuni hidup kami? Suara lelaki tua itu terus keluar. Bagaimanapun semua orang juga merasakan krisis kematian yang sangat kuat. Lagi pula bagi monster-monster tua di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, mungkin mereka sudah lama tidak merasakan krisis kematian yang begitu dekat dengan mereka. Yang menunjukkan bahwa keabadian para dewa juga masih ketakutan saat menghadapi krisis kematian. Jadi pada saat ini, semua sosok ini maju dan berlutut tepat di depan Xuyen, dengan guntur merah yang melayang di atas kepala mereka. Tampaknya, selama Xuyen memberi perintah, nyawa mereka akan langsung menghilang. Namun Xuyen masih sangat acuh tak acuh dan tidak menunjukkan belas kasihan atas permohonan mereka. Mati! Xuyen tiba-tiba berteriak dengan tegas, kemudian beberapa guntur merah bergetar hebat dan hampir menutupi beberapa sosok itu. Tunggu! Namun sesaat sebelum guntur merah itu menyapu ke arah mereka semua, sebuah suara dari kehendak Dewa Iblis Abadi terdengar. Mendengar itu, mata Xuyen sedikit menyipit, dan dia segera menghentikan guntur merah. Jelas, Xuyen juga tahu bahwa keberadaan orang-orang ini adalah kekuatan tempur tertinggi dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jadi mereka dimusnahkan sekarang. Itu juga akan menjadi pukulan besar bagi dunia kuno Dewa Iblis Abadi, karena tidak memiliki penanggung jawab terkuat atas dunia ini. Sehingga invasi akan semakin merajalela hingga dunia ini runtuh.
Lagi pula jika dilihat dari situasi sumber daya saat ini, di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, sepertinya mereka tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk membina orang kuat baru. Bagaimanapun untuk dapat mencapai titik keabadian para dewa, hanya ada segelintir orang yang menonjol di antara ribuan makhluk di dunia. Oleh karena itu, mereka tidak akan mudah untuk membina orang kuat seperti mereka, yang membuat dunia kuno Dewa Iblis Abadi tidak dapat menanggung situasi semacam itu. Oleh karena itu, Xiaoyan juga sebenarnya tidak ingin melenyapkan mereka, karena Xiaoyan juga telah mengetahuinya sejak awal. Jadi Xiaoyan sengaja bersikap dingin dan tanpa ampun. Karena ini adalah pilihan Anda, jangan salahkan saya karena kejam, kata Xiaoyan dengan dingin. Bagaimanapun, kehendak Dewa Iblis Abadi jelas tidak akan menyerah begitu saja. Kecuali mereka dipaksa ke dalam situasi putus asa. Hanya saja untuk saat ini, situasi sangat berbeda dari sebelumnya. Karena Xiaoyan telah mengeluarkan kartu trufnya, dan itu tergantung pada pilihan apa yang harus diambil oleh dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jelas, Xiaoyan juga tahu bahwa semua ini dilakukan mereka sebelumnya untuk Xiaoyan, oleh kehendak dunia kuno Dewa Iblis Abadi, termasuk sosok di depannya, dan Xiaoyan percaya bahwa mereka mungkin bukan pemimpin yang sebenarnya, karena akan mudah untuk menemukan beberapa kambing hitam. Tetapi sekarang, Xiaoyan memegang daun pohon dunia di tangannya, dan dia tidak bisa menilai apakah mereka dijadikan kambing hitamnya atau tidak oleh kehendak Dewa Iblis Abadi. Jika Anda menggunakan daun pohon dunia untuk memperbaiki penghalang dunia, Anda bisa mengajukan kondisi. Suara kehendak Dewa Iblis Abadi keluar dan tiba-tiba masuk ke dalam pikiran Xiaoyan dengan suara yang sama dengan apa yang Xiaoyan dengar di gerbang kuno. Menurut kondisi yang diusul Xiaoyan sebelumnya, Xiaoyan meminta 50.000 keabadian para dewa dan 3/10 sumber daya dunia. Meskipun kondisi ini memang sulit diterima, namun dunia kuno yang berisi makhluk abadi dan iblis itu sendiri juga mengalami kerugian yang sangat serius. Karena orang-orang kuat di dunia ini, mereka juga bersaing dengan orang-orang kuat dari dunia lain. Sehingga banyak dari mereka yang telah jatuh. Namun bagi dunia kuno Dewa Iblis Abadi, untuk mengekstrak 50.000 keabadian para dewa, mungkin bisa dilakukan. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak menyebutkan tingkat keabadian macam apa itu. Jika itu hanya orang kuat di keabadian para dewa tingkat pertama, jumlah mereka cukup banyak. Hanya saja seiring berjalannya waktu, jumlahnya menjadi semakin kecil, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, apa yang benar-benar tidak dapat diterima oleh dunia kuno Dewa Iblis Abadi jika dibandingkan dengan 50.000 keabadian para dewa adalah 3/10 dari sumber daya dunia yang diusulkan Xiaoyan. Dan karena alasan inilah mengapa kehendak Dewa Iblis Abadi tidak setuju dengan syarat Xiaoyan sebelumnya. Bagaimanapun, 3/10 sumber daya dunia ini begitu menakutkan, sehingga hampir membuat dunia kuno Dewa Iblis Abadi mungkin harus masuk dalam peringkat dunia paling bawah. Bagaimanapun, jika 50 keabadian para dewa yang berada harus di tingkat kedua atau lebih tinggi, adapun 3/10 sumber daya dunia itu tidak akan berubah, kata kehendak Dewa Iblis Abadi dengan serius. Sekarang kata-kata seperti itu telah diucapkan yang menunjukkan bahwa kehendak Dewa Iblis Abadi telah memilih untuk berkompromi dengan Xiaoyan. Bagaimanapun, untuk saat ini, dia tidak memiliki jalan keluar untuk dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Sebelumnya, jika orang-orang itu tidak menangkap Goyan, mungkin dia masih memiliki peluang untuk perbaikan kondisi dengan Xiaoyan. Tapi sekarang, Xiaoyan benar-benar telah mengambil alih, dan dengan ancaman yang membuat dunia kuno Dewa Iblis Abadi berada dalam bahaya kehancuran. Jadi kehendak Dewa Iblis Abadi tidak lagi berani bertaruh dengan Xiaoyan. Selain 2 syarat di atas, masih ada 2 syarat lagi yang ingin saya ajukan. Setelah Xiaoyan berbicara, seperti dia memikirkan sesuatu dan kemudian dia melihat kilat merah berputar-putar di sekitar kepalanya. Namun dia juga tidak serakah.
Jadi dia hanya menginginkan 2 pedang kuno iblis abadi. Dan ini bisa dianggap sebagai imbalan yang dia dapatkan. Mendengar ini, kehendak Dewa Iblis Abadi juga terdiam sejenak. Meskipun dia bukan manusia dan tidak memiliki ekspresi apapun, tapi Xiaoyan bisa merasakan ketidakberdayaan saat ini. Oke, dunia kuno Dewa Iblis Abadi akan memenuhi keinginan Anda, tapi saya berharap ketika dunia sensi mampu berdiri tegak, jangan lupakan kebaikan dunia kuno Dewa Iblis Abadi, karena mereka melewati air dan api bersama Anda. Suara kehendak Dewa Iblis Abadi terdengar lagi secara perlahan. Karena setelah dia terdiam beberapa saat, dia sepertinya sadar. Jika dia tidak setuju lagi dengan kondisi yang diajukan Xiaoyan, maka kondisi Xiaoyan akan terus meningkat. Jadi dia benar-benar tidak punya pilihan selain menerima kondisi Xiaoyan. Bagaimanapun saat ini dunia kuno Dewa Iblis Abadi berada dalam situasi putus asa. Lagi pula di dunia yang kacau ini, dia sangat membutuhkan pengawasan dan keseimbangan. Jika ada penundaan lebih lanjut, atau Xiaoyan tidak membantu dalam memperbaiki pembatasan dunia, maka situasi mungkin akan tidak terkendali. Pada saat ini, setelah kesepakatan keduanya selesai, Xiaoyan segera mencubit daun pohon dunia. Kemudian cahaya merah itu tiba-tiba menghilang. Jelas Xiaoyan langsung mengirim daun pohon dunia kembali ke pohon dunia di pagoda kekosongan. Meskipun saya memiliki daun pohon dunia, tetapi Anda harus menyelesaikan komitmen satu sama lain lebih dulu. Ketika saya akan pergi dari dunia ini, saya akan mencabut daun pohon dunia untuk memperbaiki penghalang dunia Anda. Jelas, bagi kehendak Dewa Iblis Abadi, kata-kata Xiaoyan yang keluar tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Jadi, dia tidak bisa berkata-kata. Segera Xiaoyan bergerak dan langsung mendekati Goyan, kemudian dia mencabut rantai besi di tubuhnya satu persatu. Namun meskipun apa yang terjadi bukanlah keinginan Xiaoyan, bagaimanapun dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan Goyan sebagai alat tawar-menawar atau bidak caturnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.